Banyak faktornya, salah satunya tempat. Main di tempat ibadah. Lah kok gak niat amat ya main ginian di tempat ibadah? Kalau main di tempat ibadah mah, meski baca mantra sampai Xi Jinping itu besanan sama Jokowi, tetep gak akan dateng itu rohnya. Beda cerita kalau mainnya di kuburan. Masyarakat Indonesia pasti gak asing ya dengan istilah jelangkung, dengan permainan jelangkung. Apalagi di tahun 2001 itu ada layar lebarnya, dan layar lebarnya ini ngehit banget, saking ngehitnya sampai dibuat bersequel dan ngehit semua, mulai jelangkung 1, tusuk jelangkung 3, kalung jelangkung, tumbal jelangkung, jai langkung, tadi jelangkung ya, sekarang jai langkung sandakela. Lah kenapa sih kok Intan ngebahas jelangkung di channel ini? Karena ternyata jelangkung ini guys permainan dari Tiongkok kuno, dan kenapa bisa sampai ngehit di Indonesia. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih bagus, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Di Saweria itu teman-teman bisa menulis pesannya bisa berupa request atau pertanyaan ataupun dukungan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Kalau teman-teman tertarik sama baju yang Intan pakai, ini gambar 3 bersaudara ya, Liu Bei, Chang Fei, dan Guan Yu. 3 tokoh utama dalam Three Kingdom. Ini open PO sampai tanggal 13. Ada model polo shirt, ada model kaos oblong. Untuk kaos oblong ada yang standar, ada yang premium. Ini nih linknya. Kalau teman-teman pengen tahu detail bedanya itu kayak apa, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang pasti kaos ini itu enak banget dipakai karena 100% full katun. Bisa dipesan lewat Shopee atau Tokopedia, linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start! Biasanya Intan kalau ngeriset buat konten itu ya, Intan suka ngerisetnya itu malam-malam. Soalnya sunyi, senyap, gampang konsentrasinya, ya kan. Lah pas ngeriset jelangkung ini, bulu kuduknya Intan itu berdiri semua. Siapa ini kemarin yang minta Intan bahas jelangkung? Intan merasa dikerjain nih. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang nggak tahu permainan jelangkung itu apa. Permainan jelangkung itu permainan mistis, permainan yang melibatkan roh lain. Alias ini permainan untuk memanggil roh dari manusia yang sudah meninggal. Caranya gimana? Kalau di Indo, jelangkung itu dibuat boneka yang kepalanya itu dari batok, terus badannya itu dari kayu yang dikasih baju boneka. Setelah jadi, 2 orang itu megangi kayu dan 1 orang itu ngebaca mantra. Mantranya itu bunyinya kayak gini. Jelangkung, Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang tak diantar. Intan kasih video aja, Intan nggak berani nyebut dong. Mantra itu tadi dipanggil berulang-ulang sampai boneka itu terasa berat. Kalau bonekanya sudah terasa berat, berarti boneka itu sudah ada isinya. Sudah ada yang nempelin. Sudah ada roh manusia yang sudah meninggal nangkring di boneka tersebut. Apakah jaminan kalau kita melakukan ritual seperti itu, manggil mantra bolak-balik, pasti bakal ada yang nempelin? Belum pasti. Kenapa? Banyak faktornya, salah satunya tempat. Main di tempat ibadah. Lah kok gak niat amat ya main ginian di tempat ibadah? Kalau main di tempat ibadah mah, meski baca mantra sampai Xi Jinping itu besanan sama Jokowi, tetep gak akan dateng itu rohnya. Beda cerita kalau mainnya di kuburan. Oke, balik lagi. Boneka tadi setelah ditempelin kan berat tuh ya, kerasa berat. Itu juga bonekanya itu bisa bergerak sendiri. Meskipun kita pegangi ya,
tangannya itu kita tidak menggerakkan loh, tapi bisa bergerak sendiri. Nah, saat itu kita bebas tanya, mau tanya apapun, mau tanya namanya siapa, usianya waktu meninggal itu berapa, kenapa meninggal, biasanya iseng-iseng tanya gitu. Tapi yang paling sering orang-orang itu manggil Jailangkung untuk nomor togel, tanya yang keluar itu bakal nomor berapa. Intan mau sharing sedikit pengalaman Intan pas main Jalangkung. Intan pernah main Jalangkung itu 1 kali, itu waktu Intan masih kecil banget, kelas 1 SD. Diajak cecenya Intan, lebih tepatnya dipaksa, soalnya Intan aslinya nggak mau main-main kayak gini. Cecenya Intan provokator, dia juga manggil beberapa temen lainnya, wis preman kampung pokoknya cecenya Intan itu. Nah, karena kita masih kecil ya, untuk Jelangkungnya itu kita pakai pensil yang dikasih malam, wis asal-asalan pokoknya. Nah, pas malam hari lampu ditutup semua, lilin nyala, pensilnya itu di bawahnya ada kertas. Kertasnya tak tulisin yes sama no. Jadi kita cuman tanya yes no question doang. Kalau aslinya Jelangkung itu nggak ada tulisannya yes and no gitu. Aslinya ya wis kertas ya kertas bagus gitu, kertas polosan kayak gitu. Intan sama cecenya Intan sama-sama megang pensil. Jadi kayak gini ya bentuknya. Ada yang bacain mantra. Beneran guys, tiba-tiba pensil itu bisa bergerak sendiri. Terus muterin arah yes. Berarti roh itu sudah datang. Karena memang memorinya sudah lama banget. Dan Intan takut banget ya sejak itu. Jadi Intan lupa, tanya apa saja lupa. Cuman hokinya waktu itu Intan masih kedapetan roh yang baik. Karena di akhir permainan kita pamitan baik-baik. Sudah ya sampai di sini dulu ya. Kita pamitan dan dia juga bilang yes. Jadi untung nggak diganggu. Kalau misalkan dapet yang nakal nih ya, terus dia bilang no, wah itu panjang urusannya. Teman-teman kalau ada yang pernah main Jalangkung ini, boleh banget di komen pengalamannya kayak gimana. Kalau pernah ya. Tapi kalau teman-teman nggak pernah, jangan dicoba. Ini permainan yang berbahaya. Sampai dikecam organisasi medis dan agama. Karena kalau diganggu, itu pemainnya bisa berperilaku aneh. Kalau berperilaku aneh masih mending. Kalau kerasukan, bisa sampai kejang-kejang loh. Lah terus gimana ya sejarahnya Jelangkung ini gimana? Menurut Margaret Chan itu antropolog Singapura, dalam karya ilmiahnya yang diterbitkan oleh Oxford University yang berjudul Jalangkung Indonesian Spirit Basket Divination. Jalangkung berasal dari Tiongkok, permainan Tiongkok kuno pada abad ke-5 di dinasti Liu Song. Dinasti Liu Song itu dinasti tahun 420 sampai 479 Masehi. Awalnya dari Tiongkok Selatan sana. Tapi sejak tahun 1950 Jalangkung ini sudah nggak dimainkan lagi di Tiongkok sana. Sumber nggak bilang kenapa kok tiba-tiba menghilang di tahun 1950. Tapi menurut logikanya Intan, lah ini kan zamannya Mao Zedong ini ya di tahun 1950. Dan Mao Zedong itu sangat melarang keras hal-hal yang mistis kayak gini. Jadi wajar saja kalau permainan ini di tahun 1950 sudah tidak dimainkan sama orang-orang Tiongkok sana. Jelangkung berasal dari kata Cai Lan Kung, di mana Cai artinya sayur, Lan artinya keranjang, dan Kung artinya pria. Kenapa kok dinamakan pria keranjang sayur? Dinamakan pria karena memang yang dipanggil adalah roh pria, Cai Lan Kung. Kalau yang manggil roh wanita itu namanya bukan Cai Lan Kung, tapi Cai Lan Shi ada lagi. Kenapa kok Cai Lan atau keranjang sayur? Karena dulu di Tiongkok permainannya itu memang pakai keranjang sayur. Modelnya kayak gini nih, model keranjangnya itu kurang lebih 30 sentian, dikasih kayu, yang mana kayu itu
dipasangin baju anak-anak. Kayu tersebut itu melambangkan kepala dan tangan. Di bawah keranjang itu ada kapur atau pena untuk menulis. Dialasi papan hitam, kalau yang pakai kapur ya dialasi papan hitam, sama kertas. Kertas itu kalau yang pakai pena. Yang mana kapur dan pena itu mediasi antara dua dunia supaya bisa berkomunikasi. Tadi kan Intan bilang ya, nggak semua roh itu dipanggil itu mau datang. Banyak faktornya. Nah, supaya roh itu mau datang, itu biasanya kita ngasih sesajen kayak kue kecil, uang arwah, supaya roh itu tergiur untuk mau kita ajak main. Di Tiongkok sana, segala benda yang berbentuk seperti manusia, kayak boneka, patung, bahkan orang-orangan sawah, itu gampang banget untuk dihinggapi roh manusia yang sudah meninggal. Makanya permainan jalangkung ini dibuat ada kepalanya, ada tangannya, dibuat semirip mungkin sama manusia. Cara mainnya kurang lebih sama jelangkung Indonesia. 2 orang itu megangin keranjangnya dan 1 orang bacain mantra. Nanti begitu dirasa keranjangnya itu berat, keranjang itu bisa bergerak sendiri dan kita bisa tanya apapun yang kita suka. Setelah bermain, permainan selesai. Kita pamitan dong, sudah ya sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga ketemu lagi dan sebagainya. Ya berharap aja, semoga itu rohnya roh baik. Kalau nggak baik dan dia nggak mau pulang, dia bisa ngeganggu. Menurut Margaret Chan, jalangkung ini itu mulai dimainkan di Indonesia itu ya sekitar abad ke-19 saat migrasi besar-besaran orang-orang Tiongkok ke Indonesia. Mereka memperkenalkan permainan jelangkung ini dan ngehit. Sampai sekarang itu ada beberapa yang masih melakukannya. Menurut Hesri Setiawan itu salah satu tahanan politik Orde Baru. Pada saat dia itu ditahan, banyak napi-napi yang main jelangkung. Permainan ini itu karena memang pemikiran orang-orang sudah semakin modern, itu sudah agak berkurang. Terakhir-terakhir ini ngehit banget film-film jelangkung. Nah itu nggak tahu tuh akibat dari film itu apakah yang mainin lebih banyak atau gimana ya nggak tahu. Pada waktu Margaret Chan ini meneliti, dia bela-belain loh, dia terbang ke Kalimantan sama Jawa untuk meneliti jelangkung ini. Margaret Chan menemukan masih banyak anak-anak pada waktu itu tahun 2008 ya sampai 2010. Masih banyak anak-anak yang main jelangkung ini di keraton-keraton, di sawah-sawah, terutama pada malam bulan purnama. Untuk tambahan info, ini Intan kasih lihat fotonya ya. Ini foto yang diambil oleh Margaret Chan saat menyaksikan permainan jelangkung di Singkawang. Teman-teman lihat ya, ada 2 orang megangi keranjang dan ada pena di bawahnya untuk menulis di kertas. Lucunya kadang-kadang roh yang masuk itu loh nggak bisa bahasa Indonesia. Ini salah satu contoh fotonya Margaret Chan juga. Ini hasil tulisan roh jalangkung yang bisanya cuma bahasa Arab, nggak bisa bahasa Indonesia. Ini juga tulisannya jalangkung. Ini tulisan orang Jawa bacanya ya. Mungkin dia ditanyain sama pemainnya, bapak ini orang mana, makanya dijawab orang Jawa. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau berdiskusi, silakan monggo coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.